ومن شر حاسد إذا حسد. Ini batu saudara, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, insyaallah pada hari ini kita kedatangan saudara kita Akhina Firman yang beliau datang berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi atas problem, atas masalah yang beliau hadapi melalui jalan ruqyah syariah. Bagaimana kronologisnya? Kita langsung dengarkan saja penuturan dari beliau. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam. Bisa diceritakan apa keluhan yang antum hadapi saat ini? Silakan. Keluhan saya jadi begini, Pak. Setiap saya sholat, setiap saya malam mau tidur, hati saya selalu nggak tenang, selalu gelisah. Udah dibawa sholat, tetap aja selalu gelisah. Malah kadang-kadang saya sholat, badan saya sholat, tapi hati saya menolak, Pak. Badan terasa panas. Menolaknya gimana maksudnya? Jadi mohon maaf, saya mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Saya sholat, Pak. Saya posisi sholat. Tapi dalam hati saya mengatakan Gusti Allah yang tidak benar. Begitu. Mengatakan, contohnya nggak benar bagaimana? Mohon maaf, saya dalam hati saya bilang Gusti Allah dengan perkataan yang tidak baik lah, Pak. Begitu. Maksudnya kadang-kadang hati saya ngomong Gusti Allah itu anjing, Gusti Allah itu enggak ada begitu. Ada Allah begitu, itu Pak. Anjing gitu. Iya, Pak. Saya makanya udah dari kemarin udah pusing, Pak. Saya ibadah selalu kayak begitu terus, Pak. Saya pengen kacau jadi pikirannya. Kacau bener, Pak. Kemanapun keinget terus sama wanita itu begitu. Wanita itu, maksudnya wanita apa nih? Ya pasangan yang mau saya nikahin tadinya, Pak. Begitu, cuman coba dijelaskan. Jadi saya kenal sama dia 2015 yang lalu. 2015 yang lalu saya berjalan seperti biasa, saya naruh kepercayaan ke dia. Tapi di waktu itu saya minta ke Gusti Allah, ya Gusti Allah tolong tunjukkan wanita ini baik atau tidak untuk saya. Dan Gusti Allah menjawab semua doa saya. Gusti Allah tunjuki semua langsung di depan mata saya bahwa tuh cewek tidak baik dan tidak benar. Tapi hati saya tetap kekeh, tetap ngeyel. Saya kesana kemari minta tolong orang pinter bahasanya, sampai 4 orang, Pak. Dan akhirnya juga sama aja nihil. Berarti mendatangi dukun dengan tujuan, dengan harapan supaya balik lagi. Iya, betul. Pacar betul, kamu itu gitu betul. Tapi Pak, tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Mungkin Gusti Allah punya rencana lain untuk saya. Nah, jadi yang saya rasakan belakangan hari, sebulan 2 minggu yang lalu, setiap saya sholat saya nggak tenang. Setiap saya sholat saya nggak tenang. Jadi diawali karena harapan kamu pupus gitu ya? Betul. Seperti itu. Memang kamu nggak ada opsi lain ya, karena kan wanita itu kan bukan hanya dia gitu kan. Apalagi kamu doa sebelumnya minta ditunjukkan tentang jati diri wanita itu, lalu ditunjukkan oleh Allah, kamu malah nggak terima kan gitu. Lari ke dukun. Setelah itu bukannya tambah hilang, makin jadi waswasnya ya, gelisah juga. Betul. Ya. Kemudian ada nggak kamu sebelum itu belajar ilmu-ilmu kanuragan seperti itu ada? Ada. Saya suruh muasain hari kelahirannya dia. Saya puasain 4. Oh, ini setelah kejadian kamu ke dukun. Ya. Dukun itu merintahkan untuk kamu melakukan ritual. Iya, suruh puasa. Puasa apa namanya? Puasa apa ya? Puasa weton. Masya Allah. Puasa weton saya puasain dia setiap hari kelahirannya. Begitu, Pak. Nah, bisikan-bisikan tentang Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala saat kamu sholat itu terjadi sebelum kamu datang ke dukun apa sesudah? Sesudah. Oke. Jadi jelas ini ya. Sesudah ya. Iya, sesudah, Pak, sesudah. Sebelumnya saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Puasa weton. Itu satu dukun itu. Iya. Dukun yang lain ngasih amalan apa? Benda. Bendanya apa tuh? Saya pernah lihat kayak bentuknya kacang tapi sudah kering sama batu sepasang. Batu sepasang. Betul, ini ada saya bawa. Coba seperti apa, bisa ditunjukkan?
Masya Allah, tabarakallah. Deg-degan gak kamu? Hah? Takut ya? Takut. Takut ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini batu saudara, astagfirullahaladzim. Ini apa dukun itu memberikan penjelasan kepada kamu tentang benda ini, apa katanya? Yang ini untuk penarik wanita, seingat saya, untuk penarik wanita. Jadi taruh di suatu botol ada minyaknya. Nah kalau yang ini untuk pengasihan supaya orang kasihan ngelihat saya, maksudnya orang tertarik sama saya, begitu. Yang saya ingat seperti itu, dan suruh dibawa kemana-mana, dan saya ingat pesannya jangan dibawa ke kamar mandi, tapi belakangan ini saya bolak-balik bawa ke kamar mandi. Begitu, cuma saya bingung nih cara musnahinnya gimana, saya nggak ngerti, mau takut mau saya buang ntar itunya gimana begitu. Takut nyerang kamu juga, gitu, khawatir saya begitu ya. bingung begitu. Jadi dua ya yang diberikan dukun ya. Iya, Kamu dua. pertama yaitu adalah amalan berupa puasa weton. Iya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pegangan ini ya, jimat ini ya. Iya. Seperti itu. Ada lagi dukun yang selanjutnya memberikan apa ke kamu? Enggak, cuman lewat foto aja Pak, sama media garam dulu. Media garam diapain? Foto diapain? Dia minta foto saya sama pasangan saya, terus ya udah saya pesan, saya cuman minta saya mau nikah sama dia, saya bilang seperti itu. Dan memang 2 hari 3 hari biasa ya, kayak biasa aja gitu Pak. Tapi sebulan kemudian ya hilang reaksinya, hilang gitu, dia agak ngejauh begitu Pak. Terus yang terakhir transfer energi kerasa, itu saya badan saya kerasa Pak. Dia kayak apa, ngarahin tangan dia ke saya, itu kerasa kayak ada yang apa, mukul begitu Pak, kerasa. Kan dia tanya kamu kerasa saya bilang ya, memang kerasa. Begitu, itu yang 4 terakhir, dan setelah itu ya udah nikah perempuannya Pak. Nah, sekarang saya mau kembali ke jalan yang benar, mohon dituntun supaya saya bisa istiqomah sholatnya, supaya saya kembali ke jalan yang benar lagi begitu Pak. Karena saya akuin saya salah, selama 6 tahun ini saya ninggalin Gusti Allah, hidup saya penuh dengan kemaksiatan begitu Pak. Akhir firman ya. Jadi tugas para rasul itu diutus ya, itu adalah basyiron wan nadhiron ya. Jadi sebagai pemberi kabar gembira ya, menyemangati, memberikan motivasi, dan juga memberi peringatan ya, mewanti-wanti, bukan kondisinya menakut-nakuti atau menyalahkan. Jadi dua itu yang mesti dikerjakan kita juga sebagai seorang mukmin ya. Tugas mukmin itu kan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, ya kan? Jadi menasehati saudara sesama mukmin itu untuk menepati kebenaran dan juga menepati kesabaran. Tentu dengan merujuk bagaimana para rasul utusan Allah itu ditugas fungsikan oleh Allah seperti apa. Tadi adalah sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Maka dalam hal ini kita memberi peringatan kepada antum ya. Akhir firman bahwa apa yang antum lakukan ini adalah perbuatan syirkul akbar ya. Perbuatan dosa besar yang paling besar. Naudzubillah min dzalik ya. Bahwa mendatangi dukun kemudian antum melakukan ritual-ritual itu bukan ritual sembarangan. Itu ritual sihir itu. Iya Pak, ya saya juga ingat itu ritual sihir. Kembang ya. Betul. Pernah dimandiin kembang juga? Pernah. Saya suruh nelen kembang kantil 2 biji kembang. Iya kembang kantil, saya tahu namanya. Udah telan. Allahu Akbar. Ya saya nggak tahu, pokoknya namanya kembang kantil. Kalau di tukang kembang itu kayak kita mau ziarah, biasanya suka ada. Dan kita naik kembang, bentuknya ya kayak kembang belum ya, kembang makam tapi yang belum mekar. Masih berbentuk segitiga gitu. Kembang kantil ya, saya telanin 2. Allahu Akbar ya. Jadi hukum daripada kita mempelajari sihir, mempraktekkan sihir itu kafir ya. Berdasarkan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 102 itu Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tabu'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman itu enggak kafir. Yang kafir itu adalah setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi mengajarkan sihir, mempraktekkan sihir, hukumnya kafir, nggak main-main.
Ya, Masya Allah, dosa besar yang paling besar itu sihir, kemudian juga melakukan ritual-ritual kesyirikan. Puasa itu adalah salah satu amal soleh yang paling dicintai Allah, sehingga balasannya itu langsung Allah sendiri yang balas. Ya, dengan firman Allah di dalam hadis qudsi, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, as-siyamu li wa ana ajibihi. Sesungguhnya puasa itu punya saya, dan saya sendiri yang akan mengganjarnya. Balasannya besar orang yang puasa itu, ya, kalau dia dengan iman dan juga ihsan, ya, ihtisab, berharap rahmat dari Allah. Balasannya surganya khusus diciptakan untuk orang yang berpuasa, namanya surga Ar-Rayyan. Saking Allah cintanya sama ibadah itu. Nah, setan itu bermaksud ingin menandingi Allah, gitu. Jadi amalan atau ibadah yang dicintai Allah, setan bermaksud memalingkan itu dengan puasa yang ditunjukkan kepada setan. Itu antum melakukan puasa weton, itu kan puasa yang tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Kan gitu. Kita tawakal sama dukun, tawakal ini kepada beginian, ya, digeser sama Allah kepada ini, benda ini. Apa yang terjadi? Bukan tenang, nggak ada ketenangan, beliau gelisah, bahkan memaki Allah. Ini pasti, ya, ketika sholat itu ada pikiran begitu, bisikan. Tadi kan sampaikan Allah itu binatang disebut, ya, ada yang sampai menyebut Allah itu dengan kata-kata yang jorok. Ini bukan satu kali, dua kali kita dapat itu. Ada beberapa yang kasus sama kayak beliau. Kalau beliau nggak tobat, nggak menyesal perbuatannya, setannya nggak akan keluar. Ya, ini setan ini terundang ya karena, ya, amalan yang beliau lakukan. Jadi namanya jin yang masuk karena kasab. Ya, kasab itu amalan-amalan yang tidak syar'i. Ya, amalan-amalan pendukung. Jadi antum mesti tobat, ya. Seperti menyesal, ya, insyaallah. Dukun itu kan ketika berobat dia pakai khodam jin, ya. Itu kalau dukun itu minimal punya 1 jin, kalau 4 udah berapa dia datang, kan gitu. Jadi jin ini masuk bukan hanya 1, ya, ke jasad beliau. Jadi nanti kita bantu seperti itu. Nanti dibimbing sama Ustadz Rizwan untuk istighfar, ya, istighfar ya kurang lebih 5 menit lah, ya, saja. Lanjut langsung antum ruqyah saja, ya. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Jangan tadi, ya. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nafsul mutma'innah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsul mutma'innah. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لو أنزلنا بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. boleh istighfar, dengerin aja. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن biarkan masuk, mau teriak-teriak aja, رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس اللهم أذهب الباس. اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت شافي لا شفاء وشفاء الله يغادر السقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت شافي لا شفاء وشفاء الله يغادر السقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت شافي لا شفاء وشفاء الله يغادر السقما. As'alullah Astagfirullahaladzim. Tahan nafas yang panjang, buang. Ucapkan alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya ruqyahnya. Insyaallah tabarakallah. Apa yang terjadi saat kamu di ruqyah tadi? Terasa apa kamu? Saya pertama sedih terus saya panas kuping saya mau teriak sekencang mungkin. Udah habis itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Saya pengen teriak kencang sekali, saya kencang ya. Itu yang saya rasain. Insyaallah tabarakallah. Setelah di ruqyah bagaimana kondisinya yang kamu rasa? Sekarang agak lemes saya. Agak lemes. Iya, agak lemes sama Lemes, kaki ya? gemeter yang sebelah kiri. Kaki gemetar. Iya. Terasa ada yang keluar nggak dari badan kamu? Kayak ada yang keluar, iya. Kerasa kayak ada yang keluar. Kayak ada yang keluar ya. Pas tadi muntah, iya. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, ini semua semata karunia Allah ya. Semua izin Allah kemudian keluar ya. Kamu terasa ada yang keluar dari badan kamu. Ini adalah indikasi lepasnya ya belenggu setan dari badan kamu insyaallah. Nanti kamu kontrol lagi pekan depan ya selama beberapa hari nanti kamu lakukan apa yang saya sarankan ya.
Dan nanti ini azimatnya juga mesti dihancurkan. Iya, dihancurkan. Nanti saya nggak mau bawa lagi. enggak, nanti saya sampaikan kepada kamu ya bagaimana untuk cara-caranya ya. Oh iya. Sementara itu saja yang bisa disampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.